Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar ya. Tetap rajin mencuci tangan pakai sabun sehabis beraktivitas, memakai masker jika keluar bepergian, dan menghindari banyak kegiatan yang berkerumun. Sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita memulai kegiatan dengan berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya coba kalian persiapkan alat tulis, buku, dan kelengkapan belajar lain, juga kesiapan diri. Oke, hari ini kita memasuki pembelajaran kedua dengan muatan materi Bahasa Indonesia, IPA, dan Seni Budaya. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian dapat membuat kesimpulan dari sebuah bacaan dan mampu menyajikan ringkasan teks dengan jelas. Kemudian kalian juga dapat mengetahui apa itu termometer dan kaitannya dengan suhu dan panas. Serta kalian dapat mengamati nada lagu yang tersaji, juga dapat menyanyikan lagu daerah dengan percaya diri. Adapun alur pembelajaran hari ini dimulai dengan kegiatan mengamati gambar yang ada pada buku untuk kalian pahami dan juga cermati. Kemudian kalian akan membaca sebuah teks tentang perbedaan suhu dan panas, lalu menjawab pertanyaan terkait teks tersebut dan menuliskannya di buku tugas. Lalu kegiatan mengamati gambar kembali yang berhubungan dengan percobaan membuat termometer. Dan terakhir, kalian akan menulis teks bacaan tentang tangga nada dan lagu daerah. Membuat pertanyaan berdasarkan teks. Untuk dapat menyimpulkan isi bacaan, kamu harus menentukan informasi penting di dalam bacaan tersebut. Nah, informasi ini dapat diketahui dengan membuat pertanyaan yang berhubungan dengan bacaan. Kalimat pertanyaan di sini pasti menggunakan kata tanya. Nah, adapun kata tanya diantaranya yaitu apa. Di sini apa digunakan untuk menanyakan benda atau keadaan ataupun peristiwa. Kemudian siapa. Siapa digunakan untuk menanyakan seseorang. Mengapa. Mengapa digunakan untuk menanyakan alasan kenapa sesuatu itu terjadi. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Di mana digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi. Dan bagaimana untuk menanyakan suatu peristiwa. Nah, untuk lebih memahaminya, selanjutnya coba baca terlebih dahulu teks tentang perbedaan suhu dan panas yang ada pada halaman 11 di buku tematik masing-masing. Dan cermati isi teks tersebut ya. Nah, berdasarkan teks tersebut, adapun contoh pertanyaan yang dapat kita buat, yaitu menggunakan kata tanya mengapa. Di sini contohnya adalah mengapa indera peraba tidak bisa digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda. Maka jawabannya adalah karena setiap orang pasti berbeda-beda dalam merasakan suhu di sekitarnya. Seperti itu. Alat pengukur suhu. Berkaitan dengan suhu, maka dalam kehidupan sehari-hari kita pasti sering mengukur panas dengan sentuhan telapak tangan, bukan? Nah, indera peraba berupa telapak tangan ini akan mengirimkan informasi ke otak untuk memberitahu bahwa sesuatu itu terasa panas atau dingin. Indera peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda. Nah, besaran yang menentukan panas disebut suhu atau temperatur. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius dan alat untuk melakukan pengukuran suhu disebut termometer. Tahukah kalian bahwa termometer pertama kali dibuat pada tahun 1592 oleh ilmuwan Italia bernama Galileo Galilei menggunakan udara dan air.
Pada tahun 1714, ilmuwan Jerman bernama Daniel Gabriel Fahrenheit membuat termometer yang berisi air raksa. Kemudian, pada tahun 1742, ilmuwan Swedia bernama Andreas Celsius menemukan termometer yang menggunakan skala ukuran 100, yang kemudian di Indonesia digunakan, yaitu termometer dengan ukuran derajat Celcius. Tangga nada diatonis dan pentatonis. Masih ingatkah kalian tentang tangga nada? Tangga nada adalah susunan nada dari nada terendah hingga nada tertinggi. Nah, ada dua jenis tangga nada, yaitu tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang terdiri atas 7 nada, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si. Kemudian, tangga nada diatonis dibagi menjadi dua, yaitu diatonis mayor dan minor. Tangga nada pentatonis adalah tangga nada yang terdiri dari 5 nada. Berdasarkan urutan nadanya, tangga nada pentatonis dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu pelog dan slendro. Urutan nada pelog adalah do, mi, fa, sol, si. Sedangkan urutan nada slendro adalah do, re, mi, sol, la. Untuk memahami lebih lanjut, coba berikut ini adalah contoh lagu. Disimak ya. Baik, setelah memahami beberapa penjelasan dalam pembelajaran 2, sebelumnya untuk penjelasan video ini saya cukupkan. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Semoga hari ini kita dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat dan tetap semangat belajar di rumah ya. Jaga kesehatan dan juga keselamatan diri kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.